Halo teman-teman, kembali lagi di video yang ketiga ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Farhan Ardiansyah dengan NIM 23115464 dari kelas Informatika 2. Di video kali ini sama halnya dengan video 1 dan 2 yang membahas tentang lingkungan bisnis, dan di sini temanya itu lingkungan pendidikan di era lingkungan bisnis. Mari kita lanjut ke slide pertama. Nah, di sini ada pengertian. Pengertiannya itu lingkungan pendidikan dan lingkungan bisnis saling terkait erat dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satu sama lain. Antara lain, lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, seperti sistem pendidikan, institusi pendidikan, kurikulum, dan tenaga pendidikan. Lingkungan bisnis merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan bisnis, seperti adanya kondisi ekonomi, politik, hukum, dan persaingan. Lanjut ke slide kedua. Nah, di sini ada hubungan pendidikan dan bisnis dan adanya pengaruh lingkungan pendidikan terhadap lingkungan bisnis. Ketersediaan tenaga kerja terampil, yang dalam arti sistem pendidikan yang berkualitas menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan yang dibutuhkan oleh bisnis untuk berkembang. Yang kedua ada inovasi dan kewirausahaan. Pendidikan dapat menumbuhkan jiwa inovatif dan kewirausahaannya, yang penting untuk menciptakan bisnis baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga ada penelitian dan pengembangan. Dalam arti institusi pendidikan dan peneliti dapat berkolaborasi dengan bisnis untuk mengembangkan teknologi dan produk yang inovatif. Nah, dan masuk lagi ke poin kedua, itu ada pengaruh lingkungan bisnis terhadap lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama ada pendanaan pendidikan. Dapat membantu mendanai pendidikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan CSR atau beasiswa. Nah, yang masuk kedua ada pengembangan kurikulum. Dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai kebutuhan pasar kerja. Dan yang ketiga ada magang dan pelatihan. Dapat menawarkan magang dan pelatihan kepada mahasiswa untuk membantu mereka mendapat pengalaman kerja dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Dan lanjut ke slide keempat. Di sini ada faktor yang mempengaruhi apa saja. Yang pertama, faktor dari kebutuhan pasar kerja. Membutuhkan tenaga kerja dengan berbagai keterampilan dan perlunya untuk beradaptasi untuk memenuhinya kebutuhan dan adanya persaingan dalam bisnis. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Pendanaan pendidikan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan ketersediaan sumber daya untuk maupun universitas dan menetapkan standar pendidikan. Yang ketiga, ada peran bisnis, yaitu bisnis dapat bekerja sama dengan institusi untuk mengembangkan kurikulum dan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan yang keempat ada ekonomi. Kondisi ekonomi yang buruk dapat berdampak negatif pada pendanaan pendidikan dan menyebabkan penurunan kualitas pendidikan. Dan masuk ke slide lagi selanjutnya. Di sini contoh kasus yang pernah terjadi. Yang pertama ada program Microsoft Imagine. Program ini memberikan pelatihan dan sumber daya kepada siswa dan guru untuk membantu mereka belajar dan mengajar tentang teknologi. Yang kedua ada aliansi bisnis dan pendidikan di Indonesia. Aliansi ini merupakan kolaborasi antara bisnis dan institusi pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja. Yang ketiga ada beasiswa dari Yayasan Bill dan Melinda Gates. Yayasan ini memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi di negara-negara berkembang untuk melanjutkan di perguruan tinggi di dunia. Nah, dan kesimpulannya dari materi yang kita bahas ini ialah ada 3 poin yang harus kita ambil. Yang pertama adanya kolaborasi. Diperlukannya kolaborasi yang erat antara pemangku kepentingan di lingkungan bisnis dan pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas
Dan yang kedua, ada tanggung jawab bersama, meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja adalah tanggung jawab bersama pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah adaptasi. Baik sistem pendidikan maupun bisnis perlu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya masing-masing agar tetap relevan dan kompetitif. Nah, jadi teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon di like, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. See you next time di video selanjutnya.